Hai, masih dengan saya Bidan Yesi di papan putar pertanyaan. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial medianya Bidan kita, dan pertanyaan itu banyak yang sama gitu. Jadi aku mencoba untuk menjelaskan secara singkat di YouTube channelnya Bidan kita. Jangan lupa subscribe ya, dan komen dan like. Tapi komennya yang sopan ya. Oke, kita akan mulai putar. Di video pertama bahas tentang kontraksi asli dan palsu. Video kedua tentang cara menghitung kontraksi. Kebetulan kok iya runutan. Dan sekarang video ketiga apa ya? Cuman yang cara menghitung kontraksi aku mesti di ini dulu. Mana ya tadi ya? Menghitung kontraksi di sini nomor 18. Aku kasih tanda dulu ya. Ini ada kontraksi asli atau palsu dan menghitung kontraksi. Aku udah kasih tanda. Sekarang kita coba lagi, kita putar lagi ya. 1, 2, 3. Wow. Nyambung banget sih. Tentang apa coba? Perineum massas. Sebenarnya sudah ada sih, aku sudah jelaskan tentang perineum massas di YouTube channel Bidan kita, dan itu aku bikin videonya itu udah lama banget, udah beberapa tahun yang lalu. Cuman oke, masih dipertanyakan sampai detik ini. Jadi perineum massas itu adalah tindakan pencegahan atau upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya si perineum Anda itu lentur. Ngomong-ngomong apa sih perineum? Perineum itu adalah jadi ini vagina. Kemudian di bawahnya ada anus. Nah, perineum itu antara vagina sama anus. Yang mana dia otot yang nanti akan kumpulan otot ya. Jadi pertemuan otot malah. Yang nanti dia akan meregang lebar ketika kepala bayimu mau keluar. Nah, banyak sekali masalah di situ ketika pas meregang itu, pas saat proses persalinan, kadang-kadang si perineum itu bisa sobek atau bahkan disobek. Bayangin aja ngilu. By the way, selama aku jadi bidan, selama aku praktek sendiri loh ya, aku baru 3 kali ngepis, itu pun unforgettable moment, dan aku sangat nyesal banget bisa ngepis 3 vagina. Aduh, rasanya. Oke, balik lagi, kita nggak usah bayangin perineum yang disobek dan digunting ya, karena saya yakin Anda pasti juga ngilu. Jadi salah satu caranya itu kan gimana caranya si perineum itu menjadi lentur, makanya dimasas. Kapan mulai dimasas? Dimasasnya itu kalau bisa starting 36 minggu. Kenapa kok 36 minggu? Memang bisa nggak cheating di saking takutnya nih cheating kemudian 32 minggu boleh mulai nggak sih gitu kan? Up to you. Karena apa? Kenapa kok harus 36 minggu? Ceritanya perineum massage itu ketika dilakukan untuk orang-orang tertentu yang mana kita nggak tahu apakah Anda termasuk orang tersebut. Mereka itu terlalu sensitif sehingga ketika dilakukan perineum massage justru memicu terjadinya kontraksi. Kebayang ya? Nah, kalau 36 minggu logikanya bayimu udah matur. Jadi di atas 36 minggu apalagi bayimu udah matur. Matur apanya? Paru-parunya. Artinya kalau sampai terjadi kontraksi gara-gara dilakukan perineum massage, ya bayimu tidak masuk dalam kategori prematur. Jadi sudah siap untuk lahir. Sekalian perineum massage ini dipakai untuk induksi alami. Gitu loh Mbak Yu. Jadi tapi kalau Anda mau nyoba cheating ya monggo silakan gitu kan. Balik lagi tubuh Anda yang sendiri yang tahu gitu kan. Nah, terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan di perineum massage. Contoh, kalau Anda punya plasenta previa atau plasenta letak rendah atau plasenta previa marginalis lateralis, jangan pakai perineum massage. Oke. Kemudian atau misal Anda punya keputihan yang parah gitu kan. Keputihan yang parah itu kayak keputihan tetapi sampai banyak berbau kemudian hijau kayak gitu kan.
berubah warna, keputihannya udah nggak keputihan lagi tapi kehijauan atau kekuningan, coba obatin dulu keputihanmu. Kalau udah selesai diobatin, baru mencoba untuk lakukan perineum massage. Artinya apa? Bisa jadi kamu itu ada infeksinya, beresin dulu deh infeksinya gitu ya. Nah terus ini juga nggak boleh dilakukan pada saat Anda ternyata mengalami ketuban pecah dini. Jadi nggak boleh, misalnya ketubannya udah pecah nih, ya udah jangan dilakukan perineum massage lagi gitu. Nah kapan dilakukan perineum massage selain 36 minggu itu, waktu selama 24 jam kapan aja boleh gitu kan. Cuman memang formula yang biasanya aku anjurkan adalah 36 minggu itu baru trial. Maksudnya jangan tiap hari dulu. Mungkin sekarang di perineum massage 2 hari lah sambil melihat reaksinya gimana, 2 hari lagi perineum massage lagi, misalnya durasinya 10 menit, 2 hari lagi masih 10 menit, 2 hari lagi mungkin ditingkatin jadi 15 menit, tekanannya ditambahin kayak gitu. Kemudian 37 minggu berarti tadi 36 minggu 3 hari sekali, 37 minggu 2 hari sekali, 38 minggu ke atas tiap hari misalnya. Atau 39 pagi sama sore, boleh. Artinya Anda itu ngelihat diri Anda sendiri dulu gitu loh. Jadi dilihat, oh begini aku ternyata nggak apa-apa kok, nyaman kok, oke nanti lagi ya. Dan itu intensitasnya, kemudian seberapa besar tekanannya, kemudian seberapa lama, itu pun harus meningkat gitu kan. Karena jujur perineum massage ini adalah tools yang sangat efektif untuk membantu perineummu menjadi lebih lentur. Nah caranya gimana? Aku jelasin lagi, tapi berarti sedikit agak panjang dan butuh visualisasi. Tapi kalau misalnya Anda butuh videonya, aku akan tunjukin nanti di sini. Videonya ada tentang perineum massage sedikit. Dan mungkin video yang di samping ini nggak terlalu yang dari beberapa arah yang aku anjurin di sisi, tapi cukup mewakili, paling tidak Anda bisa membayangkan. Atau Anda bisa buka di link di bawah ini yang aku udah pernah praktekin pakai sarung tangan segala macam. Kalau sekarang kan aku cuma jelasin aja. Jadi yang pertama, siapin dulu alat dan bahannya. Dari mulai mungkin Anda butuh lubrikan bisa jelly, bisa VCO gitu kan. Jelly biasanya yang dipakai adalah entah itu jelly pelumas untuk V-gel atau merek apalah, entah itu Durek gel atau apa gitu kan, pelumas. Atau bisa juga pelumas untuk USG. Intinya yang berbasis air dan tidak membuat Anda alergen. Jangan pakai baby oil loh ya. Karena apa? Bisa alergi. Kalau alergi gatal-gatal di kulit yang lain sih nggak masalah. Kalau kulit vaginamu gimana cara garuknya, ya kan? Sian banget, kebayang garuk-garuk di area situ. Au. Nah, terus habis itu siapin sarung tangan. Nah, sarung tangannya ini adalah prinsip bersih. Jadi sarung tangannya cukup sarung tangan bersih aja. Anda beli yang 1 pak isi 50 sarung tangan bersih, habis itu sekali pakai. Atau kalau misalnya masih ada budget, ya udah pakai sarung tangan steril. Cuman sarung tangan steril satu pasang bisa 6.000 sampai 10.000 satu pasang. Bisa dipakai buat 2 kali sih, kanan bisa dipakai, habis itu kiri dibalik jadi kanan, itu juga bisa. Tetapi aku anjurin itu terlalu boros lah, udah pakai sarung tangan biasa aja, yang penting prinsipnya bersih, oke? Malah sarung tangan warna-warni kan sekarang kan ada yang pink, ada yang biru, hijau toska, mint segala macam. Ada yang hitam lagi kayak orang NATO gitu kan, pakai sarung tangannya hitam, boleh gitu, silahkan gitu kan, mah warna-warni lucu. Nah, fungsinya sarung tangan itu apa sih sebenarnya? Supaya kalau bahannya latex, nah bahannya kalau latex itu begitu ada pelumasnya itu dia lebih licin, lebih licin karena terlumasi gitu loh. Jadi dan providermu, entah itu kok providermu biasanya perineum massage ini bisa dilakukan sendiri atau suamimu. So kalaupun Anda lakukan sendiri, Anda juga nggak ada rasa jijik atau gimana, walaupun itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan, tapi kadang-kadang risih. Suamimu pun juga begitu, nggak ngerasa ih kok kayak gini ya gitu, karena ada sarung tangannya.
Karena kalau nggak pakai sarung tangan, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh juga, asal bersih. Cuman kan nggak kebayang kalau nggak pakai sarung tangan. Udah gitu habis ngapain kukunya pas panjang-panjang, belum sempet motongin. Pokoknya jangan deh, usahakan pakai sarung tangan aja deh ya. Nah, kalau sudah pakai sarung tangan, kemudian udah disiapin kan ya sarung tangan, lalu kalau bisa siapin juga baskom isi air hangat dan kompres hangat. Jadi pertama kompresin dulu nih. Pertama nih, cari posisi yang paling nyaman dulu. Boleh ngangkang begini gitu kan, atau boleh sambil, kalau Anda sendiri nanti sambil berdiri, angkat satu kaki, sambil tidur miring angkat satu kaki, itu juga boleh. Yang pasti Anda bisa, kalau sendiri berarti Anda pakai jempol, kalau sama suami bisa pakai telunjuk atau jari tengah. Oke? Nah, kalau sendiri nanti bisa ngebayangin sendiri ya, perutnya gede ya, Anda harus gimana caranya satu jempol ini masuk ke vaginamu, kemudian kamu masas gitu kan. Nanti aku tunjukin arahnya. Nah, tapi kalau sendiri, kalau berdua bersama suami, mungkin itu lebih nyaman. Jadi Anda bisa tinggal ngangkang aja, tidur setengah duduk atau tiduran, kemudian sambil dengerin panduan relaksasi aku, sambil tarik nafas hembusin, sambil membayangkan perineum lentur. Jadi Anda fokus sama dirimu, biar itu suamimu yang ngerjain gitu kan. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, lalu lalu habis itu dikompres. Jadi setelah atur posisi, kompres pakai air hangat 10 menit deh. Kompres, lepas, kompres, lepas, kompres, lepas. Anda boleh ambil pelumas, misalnya ini vagina, ini bolongannya, walaupun nggak segede inilah ya. Jadi bolongannya Anda olesin dulu di sebelah-sebelahnya ini lubrikannya. Anda boleh masas dulu, dimasas dulu, boleh melingkar, boleh diginiin, kemudian boleh naik ke atas, begitu. Kalau sudah, baru dimasas-masas dulu gitu kan. Sambil dilihat nih, ini bengkak nggak pas digituin. Karena beberapa pasien juga ada juga yang vaginanya sangat sensitif, jadi baru dimasas di luar aja udah tiba-tiba bengkak. Kalau misalnya terjadi bengkak, jangan dilanjutkan, kompres dulu lagi. Tapi itu jarang banget terjadi. Nah, lalu setelah itu masukin tanganmu. Biasanya aku pakai jari tengah karena ini paling kuat. Nah, jari tengah tuh megangnya itu, masukinnya tuh nggak ngececeng begini, tapi ngikutin alur, dia turun ke bawah. So, tangannya suamimu masuk, kemudian sampai mentok segini. Jadi kalau misalnya ini ya, masuk, sep gitu masuk. Habis itu, kalau udah masuk, turun ke bawah, tekan ke jam 6. Tekan di jam 6 tuh ya. Tahan dulu, dihitung. Pakai hitungan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Lepasin. Gimana rasanya? Dia suruh senyum. Anda sebagai pendampingnya. Ayo mas senyum lagi ya. Tarik nafas. Tekan. 1, 2, 3, 4. Nanti lama-lama menambah nih. Tekanannya juga nambah gitu kan. Arah jam 6. Kemudian jangan dicabut, tapi geser tangannya ke arah jam 7 atau jam setengah 8. Antara jam 7 jam 8 lagi. Lalu lakukan hal yang sama, hitungannya juga yang sama. Kemudian habis itu ke jam 9. Nah, pas di jam 9 ini tangan coba agak melengkung sedikit, kayak membentuk huruf C gitu. Kemudian tarik sampai kamu nemu kayak ada ototnya itu bentuknya begini. Coba dinotis, ini kaku nggak ya? Gitu kan. Kalau kaku, ayo lentur mah kayak gitu kan. Jadi ditekan gitu, tahan gitu kan. Udah, kalau sudah nanti ke jam 8 atau jam 7 jam 8 lagi, jam 6, jam 5, lalu jam 3. Oke, jadi di situ tuh tangan masih di situ di dalam terus. Kalau capek ya keluarin nggak apa-apa sih, tapi jangan keluar masuk rasanya beda gitu kan. Terus kalau sudah baru bentuknya jadi setengah lingkaran begitu. Jangan di atas ya, atas rasanya beda, itu klitoris soalnya, nanti malah infeksi dan nggak nyaman. Beda nanti nggak jadi perineum massage, malah yang lain nanti beda urusan gitu ya. Kalau sudah, lalu gerakan selanjutnya adalah
coba diturunin. Jadi ini tangannya kalau udah ya, diturunin, kemudian ditarik keluar, lalu kayak orang dulit sambal gitu, pak, kayak gitu. Jadi misalnya nih, nah ini perineum, kemudian tanganmu begini, dia begini, gitu. Jadi proses ini, pak, itu adalah proses persis kayak pada saat kepala keluar. Dan ini adalah rasanya antara kamu kerasa ada rasa panas, pedih, perih, rasanya pingin kayak mau pup. Nah, itu adalah rasa yang akan kamu alami persis seperti itu ketika kepala bayi mau lahir. So, PR-mu adalah gimana caranya aku menguasai diri dengan nafas, dan supaya pahaku tetap rileks, pintu dasar panggulku juga tetap rileks, itu gimana? Itulah kenapa sebelum melakukan perineum massage kalau bisa relaksasi dulu dan latihan nafas dulu gitu. Kalau sudah selesai baru dimasas ulang lagi di luar, bagian luar, dari muter lah, kemudian naik turun lah, kemudian habis itu dikompres lagi. Nah, itu langkah-langkah massage perineum. Bisa ngebayangin ya? Bisa ya, imajinasimu kan bagus. Oke? Nah, rajin ya. Jangan sampai jangan sampai bolong-bolong. Semangat semuanya. Semoga dengan perineum massage yang rajin, ini perineum menjadi lentur dan elastis dan juga kuat. Jangan lupa latihan nafas. Karena kalau Anda nggak nguasain nafas dan nggak latihan nafas, kemudian ini perineummu udah kamu gituin, maksudnya udah dilakukan massage terus, bisa jadi malah tetap aja sobek. Cuman tenang, ketika Anda rajin perineum massage pun sobeknya biasanya derajatnya kecil, paling derajat 1. Habis itu terus sembuhnya juga cepat. Karena apa? Peredaran darah di situ sudah menjadi bagus karena udah dilatih terus. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf penjelasannya panjang banget. Thank you ya. Dadah.